फैसला हुआ? लखनऊ जाने वाली ट्रेन जिसमें फिरंगियों का पैसा जाता है। अंग्रेज अफसर करीब 20 मिनट अंदर। मैं नहीं संभालता हूँ, तुम पैसे निकालो, जाओ चल। ये आतंकवादी है, हम भी गोली चलाएंगे। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman penggemar alur cerita Bollywood, apa kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan kemudahan di segala aktivitas kalian. Kemerdekaan sebuah negara adalah hak setiap negara dan tentunya memerlukan perjuangan dan pengorbanan dari setiap warganya. Seperti salah satu cerita film India satu ini berjudul Rang De Basanti. Film ini mengisahkan tentang seorang filmmaker bernama Sue McKinley yang tinggal di Amerika. Dia ingin membuat film yang berkaitan dengan buku catatan harian kakeknya, James McKinley, yang bercerita tentang masa lalunya saat dia menjadi anggota militer Inggris di India, di mana saat itu dia menghukum mati 5 orang revolusioner yang menginginkan kemerdekaan India, yaitu Chandrasekhar Azad, Sivaram Rajguru, Bhagat Singh, Ramprasad Bismil, dan Ashfaqullah Khan. Oke teman-teman, silahkan like dan subscribe channel ini agar Om Emil lebih bersemangat lagi menyajikan alur cerita film lainnya. Tanpa berlama-lama, inilah alur cerita film Rang De Basanti. Pada awal film menampilkan seorang filmmaker bernama Sue McKinley yang berniat membuat sebuah film tentang 5 aktivis yang memperjuangkan kemerdekaan India. Cerita itu diambil dari buku catatan harian kakeknya bernama James McKinley, seorang militer Inggris yang saat itu bertugas di India. Namun sayang filmnya ditolak oleh direktur perusahaan tempatnya bekerja. Dia sangat kecewa dan memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya. Sue selanjutnya terbang ke India untuk membuat film dokumenter dari kisah film yang telah digarapnya selama 2 tahun itu. Setibanya di India, dia disambut oleh temannya bernama Sonia. Sonia sudah mengetahui kalau kedatangan Sue ke India untuk membuat sebuah film dokumenter, sehingga dia pun sudah menyiapkan semuanya untuk Sue. Mereka kemudian tiba di Universitas Delhi dan Sue diberikan tempat tinggal di sana. Mereka kemudian memulai audisi untuk mencari peran 5 orang aktivis yang akan bermain di filmnya. Namun dari sekian banyak kandidat, tidak ada satupun yang membuat Sue tertarik dan menemukan peran yang tepat. Malam harinya Sonia kemudian mengajak Sue bertemu dengan temannya bernama DJ, Aslam, Karan, dan Suki. Ketika mereka sedang berkumpul, Laksman Pandey yang tidak suka dengan DJ dan teman-temannya kemudian datang marah-marah dan memicu sebuah keributan. Namun tak lama kemudian polisi pun datang untuk membubarkan mereka. DJ dan teman-temannya kemudian pergi ke tempat kediaman ibu DJ bernama Mitro. Di sana mereka juga bertemu dengan Ajay Ratot, pacar Sonia yang merupakan seorang pilot angkatan udara India. Ketika mereka sedang makan, Sue kemudian melihat dan membayangkan kalau DJ dan teman-temannya sangat cocok memerankan 5 aktivis itu. Sehingga Sue kemudian menawarkan mereka untuk bermain di filmnya. Awalnya mereka tak mau, namun DJ kemudian berjanji akan membujuk teman-temannya supaya mau bermain di filmnya Sue. आएंगे, मैं लेके आऊंगा. Esokan paginya DJ dan teman-temannya pergi dari rumah ibunya. Setibanya di rumah, Karan yang sudah ditunggu oleh ayahnya bernama Rajnath Singhania yang seorang politisi. Ayahnya selalu mendesak Karan agar berkuliah di Amerika, namun Karan tidak memperdulikan kemauan ayahnya. Sue kemudian memberikan peran masing-masing kepada DJ dan teman-temannya, di mana Aslam berperan sebagai Ashfaqullah Khan, Suki sebagai Rajguru, DJ sebagai Chandrasekhar Azad, dan Karan sebagai Bhagat Singh. Sue selanjutnya meminta mereka untuk menghafalkan dialognya dan hadir tepat waktu besoknya. Scene beralih ke aktivitas Laksman Pandey yang ternyata adalah seorang politisi kompeten, sehingga dia mendapat pujian dari atasannya atas prinsipnya menentang budaya barat masuk ke India. Dia kemudian diberikan sejumlah uang untuk mendukung semua pergerakannya. Mereka kemudian menghafal dialog yang diberikan oleh Sue, mendalami peran masing-masing. Tak lama kemudian terlihat Laksman Pandey melihat dari kejauhan. Berita televisi selanjutnya menyiarkan bahwa Menteri Pertahanan Sastri terlibat dalam kasus serangan balik MiG-21. Karan dan Suki selanjutnya mengantar Aslam pulang. Sampai di rumahnya, ayah dan kakaknya yang merupakan muslim taat melarang Aslam bergaul dengan teman-temannya yang non-muslim. Namun Aslam membantah mereka dan kemudian masuk ke kamarnya. Scene selanjutnya beralih ke adegan pertama film Sue. Chandrasekhar Azad memimpin sebuah rapat mereka. Dia memutuskan akan mencuri uang kerajaan yang dibawa dengan kereta melewati Kakori. Dengan uang itu mereka akan membeli senjata untuk melawan penjajah. Namun di adegan ini Sue belum mendapatkan peran sebagai Ramprasad Bismil.
Ketika itu juga Laksman kemudian datang dan menunjukkan pengetahuannya tentang Ramprasad Bismil. Sehingga itu membuat Su tertarik dengannya dan memberikan peran Ramprasad Bismil kepada Laksman. Meskipun awalnya Sonia tidak setuju karena dia tahu kalau DJ dan teman-temannya tidak suka dengan Laksman. Saat mereka berkumpul membahas Laksman yang ikut ambil peran dalam filmnya Su, Laksman kemudian datang memprotes mereka. Melihat Laksman datang, Aslam yang tidak suka hendak pergi, namun Laksman mendorongnya. Akhirnya terjadi perkelahian antara DJ dan Laksman. Su kemudian menghentikan mereka. Dia meminta maaf telah melibatkan mereka dalam filmnya. Dia juga akan menghentikan pembuatan filmnya. DJ kemudian menemui Su. Dia dan teman-temannya berjanji akan berdamai dengan Laksman dan tetap membantu pembuatan filmnya Su. Sebelum memulai pembuatan film lebih jauh, bersama ibu dan kakeknya, DJ dan teman-temannya selanjutnya membersihkan diri mereka ke tempat suci. Scene beralih kembali ke adegan film, di mana Chandrasekhar Azad bersama para revolusioner membajak dan mencuri uang dari kereta yang melintas di Kakori. Sementara di dalam penjara, militer Inggris membantai semua penduduk. Bhagat Singh terketuk hatinya untuk bertindak untuk memperjuangkan kemerdekaan negaranya. Dia kemudian menulis surat untuk kedua orang tuanya. Setelah selesai mengambil peran Bhagat Singh, Karan kemudian ditelepon ayahnya, namun dia tidak memperdulikannya. Cerita berlanjut menampilkan peran Ashfaqullah Khan sedang berdiskusi bersama Ramprasad Bismil. Bismil menyarankan Ashfaq untuk keluar dari India dan menyelamatkan dirinya ke Afghanistan. Namun Ashfaq tersinggung dengan perkataan Bismil. Menurutnya bagaimanapun dia punya hak untuk bertarung memperjuangkan India, karena India juga negaranya. Tak lama kemudian militer datang menangkap mereka. Mereka berusaha kabur namun akhirnya tertangkap juga. Sementara Chandrasekhar Azad menyamar sebagai militer untuk membunuh Banwari yang berkhianat kepada mereka. Militer sudah mengetahui sehingga menempatkan Banwari sebagai umpannya. Tapi tidak mudah menangkap Azad. Berkat kecerdikannya dia berhasil kabur setelah kepala patung besar jatuh akan menimpa mereka. DJ dan teman-temannya kemudian pergi berlibur dan menyiapkan kejutan untuk Sonia. Saat mereka sedang asik menikmati pemandangan, Ajay kemudian datang memberi kejutan kepada Sonia. Ajay selanjutnya melamar Sonia, itu membuat Sonia sangat senang. Scene kembali beralih ke adegan film yang mereka buat, di mana pimpinan militer Inggris bernama James McKinley, kakek Su, menemui Bismil di penjara. Dia menanyakan di mana tempat persembunyian Azad dan teman terorisnya yang lain. Namun Bismil membantah kalau mereka hanya revolusioner, bukan teroris. Hari demi hari, Bismil dan Ashfaq disiksa oleh McKinley. Dengan berbagai macam cara, Bismil dan Ashfaq tetap menolak memberitahu keberadaan Azad dan yang lain. Pada akhirnya, McKinley memutuskan hukum gantung kepada Bismil dan Ashfaq. Usai menonton adegan itu, DJ dan teman-temannya terdiam dan mulai masuk ke dalam karakternya masing-masing. Mereka mulai mengerti mengapa film itu penting untuk dibuat. Esok harinya Ajay harus pergi melaksanakan tugas negara. Itu membuat Sonia sangat sedih. Adegan film berlanjut, para revolusioner India melakukan demonstrasi terhadap penjajah militer hingga akhirnya mereka dipukuli dalam kerusuhan yang terjadi. McKinley mendengar berita banyak korban berjatuhan akibat peristiwa itu. Azad kemudian mengambil keputusan untuk melakukan perlawanan. Mereka selanjutnya menyerang dan membunuh para militer penjajah. Setelah itu mereka memilih untuk tidak kabur. Bhagat Singh mempunyai rencana agar mereka bisa tertangkap. Karena itu adalah satu-satunya cara agar mereka bisa didengar di pengadilan. Bhagat Singh dan Rajguru kemudian ditangkap. Kesaksian mereka di dalam penjara tidak digubris oleh McKinley. Justru malah penyiksaan yang mereka dapatkan selama 114 hari. Setelah itu mereka pun dihukum gantung oleh McKinley. DJ dan teman-temannya selanjutnya dikejutkan dengan pemberitaan mengenai jatuhnya pesawat tempur MiG-21 untuk kedua kalinya setelah 6 bulan yang lalu, di mana Letnan Udara Ajay Ratot tewas dalam kecelakaan itu. Sehingga membuat Sonia dan teman-temannya merasa terpukul oleh pemberitaan itu. Jenazah Ajay selanjutnya dikremasi secara militer. Insiden kecelakaan pesawat MiG-21 kemudian menjadi sorotan publik, di mana dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, 100 pesawat terbang MiG-21 milik IAF mengalami kecelakaan. Dalam laporan CAG menjelaskan bahwa pemerintah telah membeli onderdil yang tidak layak digunakan untuk pesawat itu. Hal ini mengindikasikan pihak pemerintah telah melakukan kasus korupsi tingkat tinggi.
Menteri Pertahanan selanjutnya menjelaskan kepada publik bahwa insiden jatuhnya pesawat yang dialami MiG-21 baru-baru ini merupakan kelalaian dari pilot Ajay, bukan kesalahan dari pemerintah. Hal itu membuat DJ dan teman-temannya merasa kecewa karena pemerintah telah memutarbalikkan fakta sebenarnya. Bersama Ibu Ajay, mereka kemudian turun ke jalan untuk melakukan demonstrasi. Namun tak lama kemudian Menteri Pertahanan memerintahkan Misra menurunkan polisi untuk membubarkan paksa para demonstran. Akibatnya kerusuhan pun terjadi dan menyebabkan banyak korban terluka parah, termasuk Ibu Ajay dan Aslam. Mereka selanjutnya dibawa ke rumah sakit. Laksman kemudian meminta penjelasan kepada Misra mengapa dia tidak menghentikan tindakan brutal polisi terhadap demonstran. Dia menjawab kalau demonstran telah menentang pemerintah. Laksman selanjutnya membantah Misra sehingga dia pun dipukuli oleh anggota partai politiknya. Sementara Ibu Ajay mengalami koma. DJ dan teman-temannya kemudian menjenguk Aslam yang juga terluka parah akibat insiden itu. Di hari berikutnya mereka pun merencanakan untuk membunuh Menteri Pertahanan tanpa sepengetahuan Su. Di pagi hari saat Menteri Pertahanan sedang berjalan-jalan, DJ bersama Karan kemudian melancarkan aksinya menembak mati Menteri Pertahanan itu. Media kemudian memberitakan kalau insiden itu adalah rencana untuk mengacaukan pemerintahan. Selanjutnya pemberitaan mengenai politisi Rachnat Singhania, ayah Karan yang menjadi salah satu bagian dari pihak pemerintah yang melakukan korupsi dana onderdil pesawat MiG-21 disiarkan. Hal itu tentunya membuat Karan merasa terpukul. Meninggalnya Menteri Pertahanan membuat Su terkejut dan mencurigai kalau hal itu dilakukan oleh DJ dan teman-temannya. Dia kemudian mencari mereka. Sementara DJ dan teman-temannya merencanakan cara untuk menceritakan kebenaran kepada publik. Karan selanjutnya pulang ke rumahnya dan bertemu dengan ayahnya. Dia mengungkapkan kebenaran tentang kematian Ajay adalah karena ayahnya sendiri. Keesokan paginya, DJ, Karan, Suki, Aslam, dan Laksman mendatangi stasiun penyiaran radio India, di mana teman mereka bernama Rahul bekerja di sana sebagai penyiar. DJ dan Karan selanjutnya masuk menemui Rahul, sementara Aslam, Suki, dan Laksman menunggu di ruang lobi. DJ kemudian mengancam Rahul dengan pistol, supaya membantu Karan menyiarkan ceritanya melalui siaran radio. Hal itu selanjutnya membuat para karyawan takut. Mereka kemudian terpaksa harus mengeluarkan semua karyawan dan mengunci setiap pintu masuk kantor itu. Karan memulai siarannya dengan mengatakan bahwa mereka yang telah membunuh Menteri Pertahanan. Dia menyebut bahwa mereka bukanlah teroris ataupun didukung oleh organisasi asing, bahkan tak punya partai politik. Mereka hanyalah 5 mahasiswa dari Universitas Delhi. Karan melanjutkan bahwa mereka melakukan pembunuhan terhadap Menteri Pertahanan karena telah membunuh teman mereka bernama Ajay Ratot dan pilot yang lain. Selain itu, telah mencoreng nama baik Ajay. Hal itu membuat Ibu Ajay koma dan kini dirawat di rumah sakit. Karan menambahkan bahwa seorang menteri seharusnya melindungi bangsanya, bukan menjualnya. Pria seperti Menteri Pertahanan bukan hanya terbebas dari hukuman, tapi dialah juga yang mengendalikan hukum. Mereka mungkin salah telah membunuh menteri itu, tetapi menurutnya itu tidak bisa ditolerir lagi. Setelah Karan selesai melakukan siaran, DJ dan Laksman kemudian membuang senjatanya. Dan tidak lama kemudian, anggota militer datang menyerang mereka. Suki pun tewas tertembak, lalu menyusul Aslam dan Laksman tewas karena ledakan. Sementara Karan melanjutkan siarannya. Dia mengatakan bahwa tidak ada negara yang sempurna, kalianlah yang harus membuatnya sempurna, baik itu menjadi perwira polisi, IAS, militer, dan ikut andil dalam sistem politik. Negara ini akan berubah jika kita yang mengubahnya. DJ lalu masuk ke dalam siaran dan menjelaskan bahwa hanya ada 2 cara untuk hidup di kehidupanmu, mentolerir sesuatu yang mereka lakukan atau mengambil tanggung jawab untuk mengubah mereka. DJ kemudian mengatakan bahwa Karan telah membunuh ayahnya sebelum dia datang ke kantor itu. Mendengar siaran ini membuat Su tidak berhenti menangis. Sementara masyarakat mendengar hal itu tergerak hati mereka. Militer terus menyerang DJ dan teman-temannya. Mereka telah salah sangka menganggap kalau DJ dan teman-temannya bersenjata dan akan melawan. Dan akhirnya militer pun kemudian menemukan Karan dan DJ di ruang penyiaran. Selanjutnya mereka pun meninggal menyusul ketiga sahabat mereka. Oke teman-teman, dengan demikian cerita film Rang De Basanti pun selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.